film yang menceritakan proses pendewasaan seseorang. Ya. Oke. Dan Iya, mungkin ini yang akan di-highlight adalah hubungan dari si para anak-anak panti ini dengan semua masalah-masalah mereka dengan si pengurus pantinya itu. Oke, lanjut ke nomor 2 berarti. 2. Oke. 1, 2, 3. NKTDKI. Wah. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Vali dan gue Billy. Dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, kita berdua ini nerdy bro dan di bulan ini kita balik lagi untuk ngasih rekomendasi tontonan buat kalian. Betul banget. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kita, jangan lupa dong ikutin semua sosial media kita. Ada di TikTok, Instagram, Spotify, dan YouTube. Iya, dan buat kalian yang mau support kita langsung, mungkin bisa cek juga nih di link Saweria di sini nih. Yes. Oke deh. Ini gimana? Kita mau langsung mulai aja apa gimana? Oke, boleh. Oke deh, langsung kita mulai aja ya. Let's nerd it out. Oke, untuk rekomendasi tontonan pertama kita mau ngasih film nih. Cuman sebenarnya filmnya udah tayang sih di Netflix kan ya. Udah seminggu kayaknya. Gue tahu nih. Udah seminggu. Iya, ini film Indo. Judulnya adalah Surat untuk Masa Mudaku. Oh, oke. Dari judulnya kayaknya agak dramatis ya. Iya, kayaknya kebayang gitu ya. Oke. Gue bacain case-nya dulu aja kali ya. Ya, untuk case-nya sendiri ada Fendi Chow, terus ada Milo Taslim, terus ada Agus Wibowo dan Ferdi Sulaiman. Iya, kembali lagi ya, ini kita bilang lagi filmnya udah tayang dari tanggal 29 Januari kemarin, cuman kan ya masih hangat lah ditonton di bulan Februari ini. Kalau lihat di recent movies masih ada. Iya, betul. Oke. Dan kalau untuk premis cerita filmnya ini, lu udah nonton juga kan trailernya? Udah dong. Iya. Jadi ini tuh sepertinya akan menceritakan kayak karakter utamanya itu akan dia flashback mengingat masa lalunya ketika berada di panti gitu. Iya. Dan nanti banyak ceritanya adalah cerita masa kecilnya gitu kan. Ini kan jadi akan nyeritainnya tuh ada dia masa sekarang sama dia masih muda. Kayaknya tapi mungkin banyakan pas masa mudanya kali ya. Iya, karena emang poster filmnya juga masih muda gitu. Karakter utamanya tuh lebih ke Milo Taslimnya ya. Dia masih kecil tuh. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Iya, seingat gue sih namanya yang yang versi mudanya gitu kan. Iya. Oke. Dan yang menarik juga, jadi ini filmnya akan berlatar di sebuah panti asuhan ya. Nah, iya betul. Iya, jadi kayaknya kalau yang udah nonton trailernya tahu juga ya. Kalau film ini tuh akan menceritakan kelompok anak di panti asuhan yang ya kondisinya mungkin kurang kondusif lah ya, kan kadang memang kalau anak yang tinggal di panti kan mereka pasti masing-masing punya masalahnya juga kan. Betul. Dan tapi di situ nanti akan ada sosok pengurus panti baru itu yang diperankan oleh, gue lupa nama aktornya yang tadi gue baca, gue cuma nggak tahu yang mana sih. Dia sosoknya agak tua gitu. Ya, dan udah tua ya gitu. Dan kalau di trailernya kan mungkin pertamanya tuh kayak orang pada kayak paling ini bentar doang nih di sini ganti lagi. Kayak diliatin anak-anaknya, tapi mungkin nggak semua kali ya, tapi si karakter utamanya kayak agak problematik gitu, kayak bandel lah gitu ya. Betul. Dan tapi nanti kayaknya ujung-ujungnya mungkin akan jadi akrab atau gimana gitu ya, akan jadi sosok ini nggak sih ya, tipikal film sosok drama gitu ya. Ya, drama keluarga sih ya, maksudnya keluarga sih, ikatannya ya keluarga, bukan maksudnya kayak made family gitu ya. Ya, dan ya mungkin kategorinya ini bisa dikategoriin ini kali ya, film coming of age. Bentar, gue sih kurang mengerti definisi film coming of age ya, tapi film coming of age itu adalah ini nggak sih, secara definisi kayak ya film yang menceritakan proses pendewasaan seseorang. Ya. Oke. Dan mungkin ini yang akan di-highlight adalah hubungan dari si para anak-anak panti ini dengan semua masalah-masalah mereka dengan si pengurus pantinya itu. Antara mereka si anak-anak panti sama pengurusnya gitu kan. Tapi Betul. hubungan antara
masing-masing anak ini juga ada kan pasti dong, harusnya ada. Dan ini sih apa, gue sempat lihat kayaknya mungkin cuplikannya udah banyak di TikTok atau dari Netflix ini kan, biasanya Netflix juga ngasih cuplikannya. Ada yang gue lihat tuh kayak ternyata tuh anak-anak panti tuh ini loh, gue baru kayak ternyata anak-anak panti tuh pada ngebayangin itu kayak pengen banget diadopsi gitu ya. Kayak gue jadi pas lihat klip itu aja tuh kayak tersenyum gitu, kayak aduh kasihan ya. Maksudnya kita ini selama ini yang maksudnya punya bapak punya ibu tuh kadang sama bapak ibu aja ngomong nggak sopan lah atau apa. Sedangkan mereka tuh diadopsi aja tuh pengen banget gitu loh. Iya benar, mereka tuh kayak udah ditelantarin ya istilahnya. Ya ada mungkin ditelantarin, ada meninggal lah, pokoknya nggak ada sosok itunya, dan mereka pengen banget punya sosok pengayom untuk mereka gitu kan. Ya yang terus ngebayangin nanti kalau diadopsi ya kamar sendiri, itu gue agak sedih ya gitu kayak untung punya orang tua gitu. Iya, bersyukur ya gitu. Oke, balik lagi ke bahas filmnya. Kalau lu ngeliat dari secara premisnya, film lain yang kebayang ketika tahu premis film ini apa? Berarti film lain yang menurut ceritanya agak-agak mirip. Ini kayaknya ya maksudnya yang film-film coming of age berarti ya. Laskar Pelangi ya nggak sih? Laskar Pelangi. Bisa sih. Soalnya kan gue ngeliat mungkin sosok bapaknya itu gue lupa lagi gurunya itu ya, yang bu dong jadinya. Ya. Enggak kan gurunya ada yang cowok juga, ada yang tua, gue lupa lagi. Oh iya. Yang meninggal ya. Itu lupa gurunya yang cewek. Dan anak-anaknya kan juga sebetulnya poin ditekenin itu walaupun banyak keterbatasan tuh gak ada halangan buat belajar gitu loh. Betul. Yang ditekenin tuh belajarnya gitu. Yang penting lu nuntut ilmu gitu. Iya. Ya. Mungkin kalau lu ngambil contoh film Indo, gue mungkin nggak tahu kenapa keselibutan kepikirannya tuh film luar ada beberapa. Apa? Yang film mungkin ini, tahu nggak yang film ini apa? Freedom Writers, yang main itu Hilary Swank. Jadi gue tahu. Oke, itu ceritanya. Oh iya benar. Jadi ceritanya itu dia cuma ini latarnya sekolah ya. Iya, gue tahu. Cuma ini latarnya sekolah dan anak-anaknya tuh murid biasa, bukan anak biasa. Jadi dia anak-anaknya ini nggak sih kayak ya mereka problematik juga. Iya, pokoknya mereka hidup di lingkungan yang keras lah. Ada yang geng violent, ada yang drugs gitu lah. Ya cuman dia itu akhirnya guru baru datang ngajar ke situ, dan mereka tuh ngajarin mereka buat nulis. Kayak lu tulis lah mimpi lu segimana, dan kayak intinya ngerubah mindset anak-anaknya lah, kayak lingkungan lu tuh nggak nentuin lu kayak gimana gitu, kayak gitu. Gue inget gue suka klip yang ini sih, yang kayak si Hilary Swanknya main kayak siapa yang pernah ini. Ya. Siapa yang pernah ini? Kayak bagus sih. Ya, menarik banget sih itu. Ya, makanya ya itu cukup menarik. Mungkin ya sebenarnya di Amerika cukup banyak ngasih film-film kayak gitu. Ini kalau kayak gitu ini masuk nggak? Coach Carter kan juga agak-agak gitu. Iya, makanya gue mau bilang. Tapi technically Coach Carter dibalutnya itu dalam olahraga gitu lah. Terus ada juga yang filmnya si ini Dead Poets Society, yang main tuh ada kayaknya Matt Damon sama siapa yang Robin Williams. Oh iya, yang ada yang Captain America. Iya itu. Oh iya itu juga ya, gue lupa lagi. Juga mirip, cuman itu toolsnya adalah belajar mengenai puisi. Iya. Itu juga nggak sih jatuhnya The Breakfast Club? Cuman itu lebih ke itu kayak itu kan kalau itu kan latarnya kayak detention gitu kan. Ternyata anak-anak detention itu punya kecocokan terhadap suatu hal gitu. Iya benar. Lumayan, maksudnya kayaknya kalau di luar tuh gua nggak tahu, kebayangnya tuh cukup banyak yang mirip dengan film coming of age ya ini gitu. Iya. Jadi bisa dicocokin dengan Surat Untuk Masa Mudaku ini gitu sih. Oke. Terus ini tayang mulainya apa? 29 iya. 29 Januari. Berarti pas ini ya episode ini tayang tuh udah pas banget seminggu. Oke. Pantes kayak klipnya makin banyak deh di TikTok gitu. Ya, kalau udah seminggu mah ya klip-klip mah pasti banyak gak sih? Kalau nggak mau kena spoiler tuh harus scroll aja. Iya, benar. Oke. Mending kita sekarang lanjut main kuis nih. Kuisnya apa nih?
Nah, kan ini kita kuisnya itu ya kan karena filmnya bertema coming of age di film Indonesia, gimana kalau kita nge-rank dari 5 sampai 1 film-film drama keluarga di Indonesia gitu. Atau film coming of age lah. Iya, boleh. Nah, untuk filmnya, ini kita langsung bacain aja kali ya filmnya. Filmnya ada, nanti kayak kemarin itu kayak misalnya 5 kita nyebutin apa, versi 2 apa, versi 2 apa gitu ya. Nih, filmnya ada 2 Garis Biru, Mengejar Matahari, Laskar Pelangi, Pelangi ada disebut. NKTCHI, sama Dilan 1990. Oke. Dilan 1990 masuk film keluarga ya? Gue kira Masuk film romance doang sih. Kan drama keluarga tebel ya. Iya, oke. Gue sudah nonton 3-3 sudah kan? Udah lagi kan? Udah. Ya, oke. Oke, langsung kita mulai aja kali. Oke. Gue tahu peringkat 5 lo apa? Iya, rank nomor 5 ya. 1, 2, 3, Dilan 1990. 1990. Betul, sama ya. Oke. Oke, mungkin in my defense, menurut gue ini tetap bisa masuk film coming of age meskipun lebih tebal di romansnya ya. Ya. Tapi proses pendewasaan si 2 karakter Dilan dan Millie ini tetap dapet kok, apalagi di sekolah. Walaupun mungkin di film yang Dilan 1990-nya aja, kayaknya kalau cuma nonton Dilan 1990 kurang, harus, kalau menurut gua harus lengkap tuh. Sampai nonton Millie juga. Iya, baru kelihatan growth Ya. Ini yang si karakternya gitu ya. Dimana dia growth dari yang motor terus ternyata dia sadar gitu-gitu kan. Ya, tapi mungkin gue taruh di 5 tambahannya adalah, dan karena ini mungkin lebih fokus ke romance-nya ya. Betul. Tapi gue somehow sebenarnya ngelihatnya lucu ya, kayak wah unik ada karakter begini nih, kayak kan si Dilannya tuh ngegombal-gombalin, puitis dan segala macam lah. Kayaknya si Dilannya juga kuliahnya seni gitu nggak sih? Lupa sih. Iya, pokoknya makanya agak nyeni gitu deh. Tapi gue mungkin kurang begitu, maksudnya gak yang suka-suka banget, karena ya gue nggak relate aja dengan, kayaknya nggak ada deh orang maksudnya yang gue tahu ya, karena itu kan cara ngomongnya unik banget aja sih, jadi kayak kurang relate. Ya, maksudnya bagus secara nonton, tapi kayaknya cara real karena dari zaman juga nggak sih? Iya, filmnya berlatarnya dulu. Betul. Mungkin harusnya gue bilang ini kali ya, trilogi film Dilan kali ya, biar lebih masuk. Iya. Oke, berarti sama nih ya peringkat 5 lo sama peringkat 5 gua. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke peringkat nomor 4 ya. Oke. Berarti tadi Lu perlu di-remind filmnya apa? Nah, gue ingat, tapi coba ngomongin lagi. Sisanya tuh berarti 2 Garis Biru, Mengejar Matahari, Laskar Pelangi, NKTCHI. Oke. Nomor 4. Oke ya. Nomor 4. 1, 2, 3, 2 Mengejar Garis Matahari. Biru. Oke, ini mau gue dulu. Gue dulu dah. Gue Mengejar Matahari gue taruh di 4 karena alasan paling gampang. Pertama, gue nonton itu kayaknya mungkin cuma 2 kali kayaknya deh. Udah lupa gitu. Iya, udah lupa. Tapi yang dulu gue juga nontonnya pas kecil, tapi mungkin premis utamanya tau lah, kayak sekelompok anak gitu, Mereka hidupnya di apa sih bilangnya, suburban ya. Iya. Dan mereka kayak punya Mimpi masing-masing. Terus juga, nah mereka tuh punya game yang namanya Mengejar Matahari itu kan. Betul. Ya. Dan ya maksudnya proses pendewasannya di film itu kayak ada mengenai romance, ada mengenai kayak Kan juga berantemnya gitu. Dan yang bikin tragis itu ada yang mati, meninggal kan. Iya. Ada yang mati terus ada yang di penjara juga. Iya, benar-benar. Nggak semuanya bisa berakhir baik gitu. Ya. Cuma 2 kan yang terakhirnya diceritain, dia sampai di ending ada. Cuman kan bagusnya adalah di ending tuh yang 2 karakternya dibilang kayak memori 2 temennya itu akan terus bareng sama mereka kok, itu akan terus lekat sama mereka ya. Proses pendewasaan kan di situ gitu. Kalau gua kenapa gua nomor 4-nya itu adalah 2 Garis Biru, karena ya meskipun ini sebenarnya pendewasaan juga ya, cuman ini lebih cocok film ke parenting kalau gua. Kayak tentang edukasi seks menurut gua jatuhnya. Oh iya, tapi enggak, kalau bilang parenting, tapi kan fokus utamanya itu lebih ke siapa sih namanya, Dara ya, apa sih? Ya, kalau yang lakinya gue lupa lagi. Iya, tapi kan menurut itu lebih ke filmnya lebih ke kayak kenakalan remaja, kayak untuk gimana, kayak kan moralnya adalah ya biar nggak kayak gitu kan. Jadi dan
endingnya ya sebenarnya cukup bagus sih, kayak yang akhirnya anaknya dikasihin gitu kan. Bukan dikasih, maksudnya mereka pisah gitu kan. Ini pisahnya kan karena tapi jadi gitu. Tapi sebenarnya ini nggak spoiler juga kan. Kan anaknya awalnya kan niatnya mau di ini kan, anaknya mau di kasih, tapi kan ternyata ya ujung-ujungnya kan juga udah ada sequelnya ya dirawat sama si ini dirawat sama si bapaknya. Dan si darahnya ngejar inilah. Tapi walaupun pisah gitu bukan berarti si ininya nggak dia tetap, maksudnya mereka tetap suami istri, tapi maksudnya tetap inilah ya mengejar mimpi masing-masing aja, apalagi si darahnya. Dan yang bikin bagus tuh yang bikin gue lebih suka lagi ya karena ini sih di keduanya pun dijelasin darahnya balik walaupun di recast ya, tetap menurut gue sih poin yang ditekanin bagus gitu loh, kayak emang jadi orang tua muda tuh maksudnya jadi orang tua aja susah, apalagi jadi orang tua pas masih muda itu susah banget. Iya, makanya gue lebih cocoknya ke, mungkin kalau gue lebih cocoknya ke agak parenting dikit dibandingkan coming of age gitu sih. Karena kayaknya kalau coming of age berat banget gitu udah punya anak gitu. Oke, itu tadi nomor 4 ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, siap. Nomor 3. 1, 2, 3, 2 garis biru. Kebalik gue mau bilang ini ngejawab hari. Alasannya perlu ditekankan lagi nggak? Ya udah, nggak, mungkin gue nekanin lebih yang bikin gue sukanya di 2 garis biru tuh daripada kenapa gue taruh di 3 itu ya karena tadi gue udah sebut, karena ya menurut gue kayak mungkin kan lu bilang lebih ke parenting, tapi gue suka ngeliatin POV-nya si ini. Mungkin dulu pernah ada ini juga sih yang kayak gini, pernikahan dini, tau gak? Ya, ini semacam, tapi ngemasnya lebih bagus aja sih menurut gua, dalamnya lebih dapet. Sempet dikasih tau lah dari kalau misalkan masih muda dari punya hamil gitu tuh sebenarnya riskan banget. Dan kan makanya ini nggak spoiler lah ya, darahnya tuh setelah melahirkan ini rahimnya diangkat, nggak bisa punya anak lagi. Itu kan makin bikin anjir lah, ini kecelakaan tapi kalau nggak ini gua nggak bisa punya anak lagi kan, wah gitu loh. Makanya kayak ini dramanya kena banget sih di gua. Iya, tapi kalau gue jadi ini kayaknya lebih film parenting gitu. Sebenarnya kalau yang alasan yang tadi gua ya udah dijelasin ya yang kamu jawab tadi, karena gua lebih dapet sosok dari kumpulan anak muda yang mencoba meraih mimpi-mimpinya tapi ada obstacle-obstacle. Dia cerita klasik coming of age-nya ketara gitu lah. Oke, lanjut ke nomor 2 berarti. 2. Oke. 1, 2, 3 NKCTHI. Wah, sama semua nih. Beda satu. Oke. Gue dulu kali ya NKCTHI. Kenapa NKCTHI gua taruh di peringkat 2 cukup tinggi karena dulu mungkin kalau lo inget gue tuh nonton NKCTHI itu sebenarnya awalnya tuh nggak yang terlalu kayak ingin nonton, tapi dulu tuh nge-build up-nya kayaknya cukup unik tuh, kayak dibikin web seriesnya dulu adalah Iya. Terus cara promonya tuh unik aja sih menurut gua. Terus kayak ini apa sih gitu ya, kayaknya kok unik gitu loh, ngehook buat nontonnya gitu. Terus pas akhir dan ya yang paling bikin wow banget ya pas nonton itu, walaupun setelah nonton berkali-kali sebenarnya gue paham ini sih sebenarnya masalah nggak yang spesifik yang kayak wah banget gitu kan, tapi bikin ngemas itu bagus banget menurut gue, yang kayak ternyata tuh gini gitu loh. Terus kayak yang langsung nge-hint, maksudnya scene sebelumnya tuh bikin dari awal tuh begini, lebih kenapa alasan-alasan build up dari ternyata kan kayak kalau di NKCTHI itu kayak ini ada masalah cuman nggak pernah dilihat, kayak apa sih ini masalahnya berat banget gitu kayak. Iya, kayak dari si karakternya satu begini dinamikanya jadi kayak gitu, apa sih ini sebenarnya masalahnya, ternyata masalahnya gitu kan. Makanya wah bagus sih gitu kayak. Ya mungkin ya kalau gue mungkin kenapa nggak naruh sebenarnya kalau dari
suka mungkin bisa jadi yang nomor 1, cuman ini kan karena listnya based on coming of age, gue naruhnya di 2. Nanti gue jelasin deh alasannya kenapa yang Laskar Pelangi pertama. Gue juga oke. Cuman ya tadi lu dijelasin juga, NKTCH itu bagus adalah ngemasnya adalah tiap karakter tuh diliatin punya strugglingnya masing-masing dari segi pertama, 2, mungkin agak kurang sih ibunya aja kali ya. Iya, bapaknya. Mungkin agak kurang ya si ibunya, tapi kan sebenarnya ibu bapaknya spin off-nya ada juga. Nah, dan uniknya ini juga ya, NKTCH itu ada spin off ya beberapa kali, ada film yang cerita Kale, cerita Dinda, terus apa yang nanti pergi yang jauh jangan lupa pulang ya. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Ya, sama yang bapaknya itu apa? Spin off yang bapaknya gue lupa lagi namanya. Dibalik doang, aduh apa? Kita ceritakan hari nanti ya. Ya itulah pokoknya. Hari ini kita ceritakan nanti. Iya. Oke. Berarti langsung bahas peringkat 1 aja kali ya. Oke, langsung bahas peringkat 1 adalah Laskar Pelangi. Ini mana ya? Ini enggak cerita. Ini makanya gue tadi nyebut coming of age. Ini emang pertama di teman gue. Karena mungkin ya dulu ya. Alasan pertama gue taruh di situ, film ini gue tonton pertama kali gue ingat kelas 6 SD. Dan maksudnya ini loh, apa namanya, jadi karena kita masih kecil, nonton itu jadi kayak motivasi gitu nggak sih? Motivasi buat emang harus menuntut ilmu sebegininya nih. Iya. Dan maksudnya dulu tuh kayaknya lu juga nggak sih apa direkomendasiin sama guru SD kita? Iya, maksudnya itu kan tadinya novel, dari novelnya aja tuh ada guru SD kita yang bilang bagus nih, coba baca gitu. Terus pas tahu jadi film, wah nonton deh gitu. Dan ketika nonton film bener-bener wah, apalagi konteksnya itu adalah mereka di daerah belajar sesusah itu, tapi mereka nggak patah semangat. Mereka emang dengan belajar tuh beneran bisa ngubah hidup mereka gitu loh, kayak pendewasaannya gitu. Tapi kan sedihnya adalah ternyata kayak dalam sekelibet kejadian aja tuh bisa berubah semua gitu. Enggak, se-vulnerable-nya itu mereka satu kejadian aja langsung pak begitu. Iya gitu, kayak ironis banget kayak. Kan maksudnya insya Allah ya kalau misalkan hal itu terjadi pada yang misalkan anak-anak di Jakarta yang normal sekolah itu harusnya mungkin bisa mengatasi gitu ya. Maksudnya kayak banyak yang bisa bantuin lah. Iya. Kalau itu tuh nggak ada gitu loh. Dan mungkin tambahan yang bikin berkesan banget buat gua ini ya mungkin karena kelas 6 itu sendiri kan, kelas 6 tuh mungkin kelas 6 menurut gue sih kelas 6 tuh salah satu kelas paling berkesan karena pertama kali dapat kayak apa ya dulu ya, kayak wah harus nunjukin sesuatu nih, harus lulus ujian UASBN dulu Iya. Dan itu tuh mungkin motivasi kayak emang harus kalau punya mimpi ya dikejar gitu kan. Plus mungkin tambahan itu adalah sequelnya juga Sang Pemimpi gue juga suka, meskipun film ketiganya ada tapi itu lebih ke film pas kuliah di Eropa gitu kan. Gua nggak nonton sih. Gue juga enggak. Oke. Tapi emang itu bagian dari novelnya ada ya? Iya. Berarti siapa nama Andrea Hirata? Ika. Iya, dan gue tuh kayaknya baru tahu pas SMP apa SMA gitu ya. Oh si Ikal ini Andrea Hirata gitu ya. Iya benar. Gue juga baru ngehnya gitu ya. Ya itu yang kan itu dari Bangka ya. Kayaknya dia di Bangka tuh udah jadi lokal hero gitu nggak sih? Iya iyalah. Oke deh. Berarti tadi sudah dikereng ya. Jadi perlu dibacain ulang tidak? Boleh. Kalau kita yang beda cuma satu ya. Kalau versi gua adalah nomor 5-nya itu adalah Dilan 1990, terus ada 2 garis biru, terus nomor 3-nya ada Mengejar Matahari, nomor 2-nya NKTCHI, nomor 1-nya Laskar Pelangi. Oke, kalau gua nomor 5-nya Dilan 1990, nomor 4 Mengejar Matahari, nomor 3 2 garis biru, nomor 2 NKCTI, dan nomor 1 Laskar Pelangi. Bedanya cuma 1 gitu ya. Oke deh. Gimana menurut kalian nih? Dari tadi 5 film itu menurut kalian urutannya gimana? Nanti tulisnya di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa buat kalian, karena tadi kita lagi bahas film Surat Untuk Masa Mudaku yang udah tayang di Netflix, jangan lupa ditonton. Betul. Ayo nonton. Oke deh. Mungkin sekian dulu ya episode kali ini. Bisa kita cukupkan? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Vali, gue Billy.
Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.